Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim rutin kita membaca kitab Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, kita masih di al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal arba'un, masalah yang ke-43. Di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah juhudul qadar. Mereka adalah orang yang mengingkari takdir. Mereka adalah orang yang mengingkari takdir. Ya, telah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya bahwa keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu salah satu dari rukun iman yang 6. Ya, salah satu dari rukun iman yang 6. Dan telah kita jelaskan bahwa takdir itu adalah penentuan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya segala sesuatu yang telah terjadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkannya. Segala sesuatu yang terjadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkannya. Ya. Dan telah kita terangkan bahwa takdir itu berputar pada 7 pondasi. Ya. Orang yang dikatakan beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala ada 7 pokok, dan 7 pokok ini yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Ya. Yang pertama dari 7 pokok tersebut, mungkin ada yang catat. Yang pertama, mengimani bahwa ya, jadi seorang hamba wajib mengimani bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala yang telah mengetahuinya. Bahkan telah kita jelaskan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya dan kapan terjadinya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, telah menentukan takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Taib, yang kedua dari pokok keimanan kepada takdir, dan telah kita bahas, seorang hamba meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan apa? Allah yang ya telah tercatat. Telah tercatat.
Taib. Yang ketiga, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang keempat, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Baik itu kebaikan yang terjadi, keburukan yang ditakdirkan, Allah yang menciptakannya. Dan ini telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk makhluknya, perbuatan Allah menakdirkan itu semuanya baik. Tapi apa yang ditakdirkan untuk makhluk itu ada dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Jelas ya? Jadi penakdiran Allah ada yang baik, ada yang buruk. Yang ditakdirkan untuk makhluknya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan itu semuanya baik. Walaupun bagi makhluk itu buruk. Alasannya karena ada hikmah-hikmah di belakangnya. Baik. Kemudian dari pokok keimanan kepada takdir yang kelima, seorang hamba wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak, hamba itu memiliki kehendak, punya keinginan terhadap perbuatan-perbuatannya. Tapi kehendak dan perbuatan tersebut itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dihafal ya. Taib. Yang keenam, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada hikmahnya. Baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Taib. Dan yang ketujuh, seorang hamba yakin bahwa si hamba itu diperintah dengan syariat-syariat, demikian pula dia dilarang dengan larangan-larangan syariat. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Itu 7 pokok keimanan kepada takdir. Siapa yang memahami 7 pokok keimanan kepada takdir ini, maka dia akan selamat dari kelompok manusia yang menyimpang di dalam masalah takdir. Akan kita sebutkan bahwa secara garis besar ada 2 kelompok manusia yang menyimpan di dalam pembahasan takdir. Yang pertama adalah kelompok Qadariyah dan yang kedua adalah kelompok Jabriyah. Sebentar kita jelaskan pemahaman mereka seputar takdir. Jadi itu 7 dulu ya. Dari keyakinan umat Islam, dia wajib mengetahui 7 itu seputar keimanan kepada takdir. Baik. Kita baca dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Jadi kata Syekh Al-qadaru huwa ilmu Allah bil asya'i wa takdiruhu laha jalla wa ala qabla wuqu'iha. Takdir itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu dan penentuannya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu dan penakdirannya sebelum sesuatu itu terjadi. Wa kitabatuha fil lauhil mahfuz, telah tercatat di dalam lauhul mahfuz. Tsumma khalaqahu laha, Allah yang menciptakannya. Kata beliau di sini, keimanan kepada takdir itu adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan ya, dan engkau beriman, yang terakhir engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya, kata Allah, sesuai dengan takdirnya.
Kata Syekh, takdir ini, penakdiran ini, itu merupakan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqau syai'un fi mulkihi illa wa qad qaddarahu wa sya'ahu subhanahu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kekuasaannya kecuali Allah yang telah menakdirkannya dan Allah yang telah menghendakinya. Wa dzalika anna Allah alima ma kan, karena Allah itu maha mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi. Ya. Dan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah sudah tahu juga. Ya, disebabkan karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan azalan wa abada. Ya, ilmu Allah yang azali, yang abadi, yang terus menerus. Thumma kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian penakdiran itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi. Ya. Tidak ada suatu pun yang terjadi sebuah musibah di atas muka bumi. Demikian pula pada diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabraha. Kecuali itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya. Dan seterusnya dari keterangan yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Tapi apa kata Syekh? Perhatikan. Jadi ingat ya, kita di dalam pembahasan masail jahiliyah. Ya, jadi di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari akan adanya takdir. Ya. Mereka mengingkari akan adanya takdir. Kata Syekh dalam kitabnya ini, ya. Dalil bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mengingkari takdir Allah itu ada 3 ayat disebutkan dalam Al-Quran. Ayat yang pertama adalah ayat di surah Al-An'am, tepatnya di ayat yang ke-148. Ya, mungkin bisa dicatat ya supaya nanti bisa dilihat. Yang pertama ayat surah Al-An'am ayat 148. Yang kedua ayat di surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 35. Dan yang ketiga surah Az-Zukhruf ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Kita baca yang pertama surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladina asyraku. Ya. Orang-orang musyrikin itu mereka berkata, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka kami tidak akan berbuat kesyirikan. Wala abauna wala harramna min syai'. Demikian pula ayah-ayah kami tidak akan berbuat kesyirikan. Dan kami tidak akan mengharamkan segala sesuatu. Ya. Perhatikan ayat ini ya. Jadi apa ucapan orang musyrikin? Lau sya'allahu ma asyrakna. Ya, di antara ucapan orang musyrikin, orang-orang jahiliyah dahulu, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Apa makna dari ucapan itu? Ya, sebentar kita baca penafsirannya. Ayat yang kedua, wa qala alladziina asyraku, orang-orang yang berbuat kesyirikan mengatakan, lau sya'allahu ma 'abadana min dunihi min syai'. Seandainya Allah menghendaki, ya, seandainya Allah menghendaki, ma 'abadana min dunihi min syai', maka kami tidak akan beribadah sedikit pun kepada selain Dia. Ya. Kami dan ayah-ayah kami. Ya, mirip ya dengan di atas. Cuma lafaz berbeda. Ya, yang kedua, lau sya'allahu ma 'abadana min dunihi min syai'. Kalau di atas, lau sya'allahu ma asyrakna. Ya, semuanya sama. Yang kedua, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Taib yang ketiga, wa qalu, mereka berkata,
"Lau syaa'a ar-Rahmanu ma 'abadnahum." Seandainya Allah Ar-Rahman menghendaki, kami tidak akan beribadah kepada mereka. Maksudnya beribadah kepada mereka ini berhala-berhala, ya, yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa maknanya ini? Ya, Syekh Fauzan jelaskan ya. Wal ulama'u fi tafsiri hadhil ayat ala qaulain. Para ulama di dalam menafsirkan ayat ini ada dua penafsiran. Di dalam menafsirkan ayat-ayat ini, penafsiran yang pertama, nafyul qadar. Mereka, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menafikan takdir. Menafikan artinya mereka menolak, meniadakan akan adanya takdir Allah. Tidak ada itu takdir Allah. Ya, berarti apa maknanya kalau mereka menafikan takdir Allah? Ya, kata Syekh, yaqulun, orang-orang musyrikin mengatakan, ini makna ayat ya. Lau kana lillahi masyiatan, ya, lau kana lillahi masyi'a ma tarakna na'malu hadhil asya'. Seandainya Allah itu punya kehendak, ya, seandainya Allah itu punya kehendak, maka kami tidak akan meninggalkan untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan ini. Ya, maksudnya mereka, wa annahum humul ladina yaf'aluna hadhil asya' biduni masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan itu, mereka yakini ini bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Berarti menafikan apa? Takdir. Paham maksudnya? Kan dia katakan toh dalam ayat, orang jahiliyah mengatakan apa? Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Iya. Karena mereka berbuat kesyirikan, berarti Allah tidak menghendaki. Paham ini? Nah, ini golongan manusia yang pertama. Jadi kalau mereka melakukan dosa, melakukan syirik, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia tidak katakan, oh tidak, ini bukan kehendak Allah, ini adalah kehendak kita sendiri. Ya, jelas ya? Ya, kalau antum paham tadi 7 poin pembahasan takdir, kira-kira menyimpan di mana? Jadi 7 tadi kan? Ada ilmu, ya. Yang kedua ada Alkitabah, pencatatan. Yang ketiga ada masyiah, kehendak. Yang keempat ada penciptaan. Di mana dia menyimpang ini? Yang kedua. Yang kedua atau ketiga? Jadi antum perhatikan, dia katakan nih, "Lau syaa Allah ma asyrakna." Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Karena dia berbuat kesyirikan, berarti dia katakan ini bukan kehendak Allah. Berarti dia menafikan poin yang keberapa? Ketiga. Berarti sudah masalah kan? Saya sudah bilang, kapan salah satu dari 7 ini diingkari, nah, dia menyimpan dalam pembahasan takdir. Paham ini? Dan yang ketiga ini berkaitan dengan poin yang ke berapa tadi? Yang kelima. Yang kelima, makhluk itu punya kehendak, iya kan? Tapi kehendak makhluk semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang ini yang pertama ini menafikan takdir, dia katakan apa? Hanya dirinya yang punya kehendak, Allah tidak punya kehendak. Paham ini? Kenapa mereka mengatakan demikian? Ya, akan dijelaskan sebentar. Jelas ya? Jadi konsekuensinya, ya, bahaya ya. Jadi mereka menghindari hal itu. Mereka ingin katakan, seandainya Allah menghendaki perbuatan dosa ini, syirik ini, iya kan? Seandainya Allah yang menghendaki, berarti Allah ridho. Itu yang mau mereka hindari. Saya ulang, seandainya Allah menghendaki perbuatan kesyirikan ini, iya, berarti Allah ridho. Kamu gitu? Karena tidak mungkin sesuatu yang terjadi kemudian dikatakan ini Allah yang menghendaki, kemudian Allah tidak ridho, tidak mungkin katanya, kata mereka. Iya. Nah, itu yang mereka hindari. Jadi saya ulang, ini poin yang pertama, makna ayat lau syaa Allah. Jadi maknanya
ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, kemudian dia katakan ini bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, fanafau al-qadar, mereka pun menafikan takdir. Wa adhafu hadhihi al-af'al ila anfusihim wa istiqlalihim, mereka menyandarkan perbuatan diri mereka sendiri, ya, mereka menyandarkan perbuatannya kepada diri mereka sendiri, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau begini kata Syekh, hadza nadhiru madhhabil Mu'tazilah tamaman. Ya, kalau penafsiran dibangun di atas penafsiran ini, maka ini persis dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Ini yang saya bilang tadi. Nanti kita akan sebutkan beberapa kelompok manusia yang menyimpan dalam masalah takdir. Di antaranya ini orang-orang Mu'tazilah. Apa kata orang Mu'tazilah? Laisa lillahi masyiatan fil kufri wal imani wal khairi wasyarr. Ini mazhabnya orang Mu'tazilah. Kata mereka, Allah itu tidak punya kehendak di dalam, ya, kekufuran, di dalam keimanan, di dalam memilih kebaikan dan kejelekan. Wa inna ma hadza min sun'illah, itu murni dari perbuatan hamba. Paham? Jadi kalau misalnya, ya, ada hamba yang jatuh dalam dosa, mazhabnya Mu'tazilah, Allah kehendaki atau tidak? Orang Mu'tazilah tidak kehendaki, Allah tidak kehendaki. Itu adalah kehendak siapa? Makhluk sendiri. Ya. Ada orang dia murtad, keluar dari agama. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan apa? Itu kehendak makhluk sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang benarnya tidak seperti itu, sudah kita sebutkan. Ya, poin yang keenam. Baik, kita sebutkan dulu dua-duanya. Ini yang pertama ya. Jadi kata Syekh, ini di atas mazhab Mu'tazilah. Berarti mazhabnya Mu'tazilah ini sama dengan keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, mereka menafikan apa? Takdir. Pendapat yang kedua, annal murada biqaulihim, bahwa yang diinginkan dengan ayat di atas tentang ucapan orang-orang jahiliyah, lau sya'allahu ma asyrakna, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan berbuat kesyirikan. Maknanya kata beliau, annallaha jalla wa ala radin an af'alina hadhihi, bahwasanya Allah itu telah meridhai dari perbuatan-perbuatan kita ini. Li'annahu law lam yarda, ya, seandainya Allah tidak ridha, ya, maka kita tidak akan melakukan perbuatan ini. Berarti konsekuensinya apa? Fayakununa yu'minuna bil qadar, orang yang seperti ini dia murni beriman kepada takdir. Iya. Lakin yahtajuna bihi ala taswigi kufrihim. Akan tetapi mereka, ya, jadi mereka menetapkan takdir, tapi mereka berdalil tentang takdir untuk membenarkan kekufuran mereka. Paham maksudnya? Ya, jadi kan begini, dia katakan, ini yang kedua sebenarnya lebih parah ya dari yang pertama. Jadi mengatakan begini, si hamba melakukan dosa, ya, Allah takdirkan, Allah kehendaki. Kalau yang kedua ini Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki ini terjadi, berarti Allah ridho terhadap perbuatan kita ini. Paham ini? Itu maknanya. Seandainya Allah tidak ridho, Allah tidak akan apa? Allah tidak akan takdirkan kita untuk berbuat seperti ini. Beda ya dengan pertama. Paham perbedaannya? Sebentar saya tanya. Abu Ahmad, sebentar saya tanya. Saya ulang. Ya, yang di belakang saya tanya sebentar. Saya ulang. Jadi ada dua penafsiran ayat ini. Yang pertama, mereka menafikan sama sekali takdir. Jadi mereka melakukan dosa. Apa yang mereka katakan? Ini kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makna yang kedua, mereka katakan apa? Ada si hamba melakukan dosa. Dia mengatakan ini kehendak Allah. Seandainya Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan takdirkan kita terjatuh ke dalam dosa. Paham ini?
Berarti dia beriman kepada takdir, ada takdir Allah, tapi ternyata dia jadikan keimanannya kepada takdir untuk membenarkan perbuatan maksiat. Jelas ya? Sampai kata Syekh di sini, sampai orang-orang yang ekstrim di kalangan mereka dia katakan apa? Ini orang-orang apa namanya? Jabriyah ya. Mereka mengatakan ini adalah ketaatan. Ya, jadi madhab mereka kalau ada orang dia terjatuh ke dalam zina misalnya, Allah takdirkan terjadi perbuatan zina, Allah ridha itu perbuatan, itu adalah ketaatan. Kenapa ketaatan? Seandainya itu bukan ketaatan, Allah tidak akan apa? Tidak akan takdirkan, tidak akan kehendaki, iya, tidak akan diciptakan. Iya. Paham ini? Baik. Beliau simpulkan di sini. Fal qaulu tsani, maka mazhab yang kedua ini mereka berhujjah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan buruk mereka. Iya. Dan ini adalah pendapatnya orang-orang Jabriyah. Ya. Haitsu atsbatul qadar, mereka menetapkan takdir tapi mereka berhujjah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Iya, karena keyakinan mereka innal abda mujabbarun ala af'alihi majbur. Sesungguhnya hamba itu dipaksa di dalam perbuatan-perbuatannya. Paham maksudnya majbur ya, dipaksa. Ya kalau misalnya ada orang dia melakukan dosa, itu bukan kehendak hamba, tapi siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menghendaki. Ya. Ada hamba melakukan ketaatan, itu bukan keinginan hamba, tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu dipaksa dia. Iya. Ini diibaratkan orang-orang Jabriyah ini diibaratkan oleh para ulama bagaikan apa namanya? Bagaikan bulu ya, bagaikan kapas yang disimpan di tengah padang pasir kemudian diterbangkan angin ke sana kemari karena dia tidak ada arahnya. Iya. Ini mazhabnya orang-orang Jabriyah. Mazhabnya orang-orang Jabriyah. Mereka menetapkan takdir tapi mereka menjadikan takdir tersebut untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ini hati-hati ya. Banyak kadang mungkin sebagian orang dia terucap dari lisannya dalam keadaan dia tidak sadari. Ya misalnya ada orang ya dia melakukan dosa. Setelah itu dia katakan, "Wah, qadarullah ini akhi, saya terjatuh lagi dalam dosa." Ya, jadi tidak boleh begitu. Tidak boleh orang iya melakukan dosa, iya. Setelah itu dia berhujjah dengan takdir. Ini hati-hati. Ya. Dia lakukan dulu dosa, setelah itu, "Wah, qadarullah ini melakukan dosa, Kak." Nah, ini qadar sedikit qadarullah. Nah, ini yang tidak boleh. Yang qadarullah itu misalnya orang dapat musibah kan? Ya, dapat musibah misalnya dibilang qadarullah wa ma syafa'al. Ya, tapi kalau misalnya ada orang ya, misalnya ada orang habis ini dia mabuk minum, setelah itu qadarullah ini Allah yang takdirkan. Ya, berarti ini apa? Dia melakukan dosa untuk beralasan ini adalah apa? Takdir Allah. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Nah, berarti dari dua pendapat ini semuanya masuk di dalam ayat ini. Kata Syekh di sini, fal ayatu tadullu ala ahadi ma'nayain. Maka ayat ini menunjukkan salah satu dari dua makna. 3 ayat tadi ya, 3 ayat kita sebutkan. Maka ayat ini maknanya kembali kepada 2 hal. Yang pertama, ada orang yang menafikan takdir. Yang kedua, mereka menetapkan takdir tapi mereka pakai takdir tersebut untuk membenarkan perbuatan dosa mereka. Dan semuanya adalah perbuatan yang tercelah. Saya ulang.
Ya. Dari dua penafsiran ini, yang pertama adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka menafikan takdir. Jelas ya? Jadi dia tidak ada takdir Allah. Ya. Kalau hamba melakukan dosa, itu perbuatan hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Iya. Kalau hamba punya kehendak, itu kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang Jabriyah ini, Jabriyah yang kedua, dia katakan, iya, kalau si hamba melakukan sesuatu, itu Allah yang melakukannya. Si hamba punya kehendak, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik. Jadi ada orang menafikan takdir, dan ada orang yang apa? Menetapkan takdir, tapi dia menetapkan takdir untuk membenarkan apa? Perbuatan dosa mereka. Paham? Baik. Dan ayat ini mengandung dua-duanya. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala membantah di ayat setelahnya. Faraddallahu alaihim biqaulihi, Allah membantah mereka dengan firman-Nya. Ya, orang-orang yang berhujjah dengan takdir ini, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan wahai Muhammad, apakah di sisi kalian ada ilmu yang bisa kalian kemukakan kepada kami? Ya. Maknanya kata beliau, ma hiyal hujjatu ala hadzal qaul? Mana dalilmu tentang ucapan tersebut? Wa huwa anna Allah lam yasha' hadzal kufur, yaitu kalau kamu melakukan kesyirikan Allah tidak menghendaki. Mana? Itu pemahaman yang salah. Itu bagi penafsiran yang pertama ya. Wa ala tafsiri tsani, untuk penafsiran yang kedua maknanya, ma hiyal hujjatu ala anna Allah radiya lakum hadhil af'al. Mana dalil kalian kalau Allah itu ridho terhadap perbuatan-perbuatan kalian? Ya, mana alasan kalian kalau Allah itu ridho kepada kekufuran? Mana alasan kalian kalau Allah itu ridho kepada kesyirikan, kekejian-kekejian? Iya, coba datangkan dalilnya, datangkan buktinya, kata Allah. Iyattabi'una illa dhann. Kalian itu tidak lain kecuali hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan. Wa in antum illa takhrusun. Demikian pula kalian ini tidak lain kecuali hanyalah para pendusta. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakanlah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala hujjah yang kuat itu. Falau syaa'a lahadakum ajma'in. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, maka Allah akan memberi hidayah kepada kalian seluruhnya. Ya. Allahu jalla wa ala yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala itu memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Li hikmatin minhu subhanahu, karena ada hikmah. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu man yastahiqqul hidayata. Allah yang Maha mengetahui ini orang dia berhak mendapatkan hidayah. Wa ya'lamu man la yastahiqqul hidayata. Allah Maha mengetahui orang ini belum berhak untuk mendapatkan hidayah. Fala yadha'ul hidayata illa fi mawdi'iha as-sahih allaik biha. Allah tidak akan meletakkan hidayah itu kecuali pada tempatnya yang benar, yang layak bagi seorang hamba. Maksudnya apa? Ya, jangan seorang hamba itu, ya, dia katakan, ya karena Allah belum menakdirkan saya untuk sholat, oh jadi saya belum bisa sholat. Ya, karena Allah belum menakdirkan saya untuk mendapat hidayah, maka saya belum bisa apa? Menerima hidayah Islam ini. Itu kan ada sebagian ucapan orang-orang seperti itu kan? Iya. Oh karena saya belum bisa saya ke masjid, saya belum dapat hidayah dari Allah. Seandainya saya mendapat hidayah, saya akan apa? Pergi ke masjid. Nah, ini dalil. Mereka berdalil tidak mau melakukan ketaatan dengan dalil apa? Takdir, dengan dalil takdir. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya kata Syekh di sini apa? Allah itu Maha tahu, Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Iya. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Iya. Allah menyesatkan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha tahu si hamba ini berhak dia mendapatkan hidayah. Dia pantas untuk diberi hidayah, maka dia diberi hidayah.
Ya, Allah juga Maha tahu ini orang dia tidak pantas mendapatkan hidayah, dia juga tidak diberi. Iya. Nah, lebih jelas lagi kata beliau, hidayah itu tidak akan diberikan kecuali pada tempatnya masing-masing yang layak. Iya, makanya tidak pantas bagi seorang itu mengatakan apa? Saya belum dapat hidayah, makanya saya belum sholat. Ya, saya belum dapat hidayah, makanya saya tidak bisa ikut sunnahnya Nabi. Ya, saya belum dapat hidayah karena saya masih ini. Ya, itu semua hujah-hujah tentang apa? Dia tidak mau melakukan ketaatan dengan alasan apa? Hidayah belum dapat itu. Itu berhujah dengan takdir namanya. Ya. Wa radda alaihim bi annahu law kana radiyan bi af'alihim lama ba'atha ar-rusul bi inkari syirk. Nah, sekarang apa bantahannya orang-orang yang orang-orang yang mengingkari takdir ini? Ya, kalau kalian mengatakan ya bahwa hamba itu melakukan sesuatu itu semuanya adalah kehendak Allah, bukan kehendak hamba. Iya, ini pemahaman yang kedua tadi ya, orang-orang Jabriyah yang dia mengatakan apa? Perbuatan hamba itu perbuatan Allah. Ya, ketika hamba apa yang dilakukan oleh si hamba itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu hanya dipaksa. Ya, apa bantahannya kepada mereka? Kata Syekh, seandainya seperti itu, untuk apa diutus para rasul? Iya kan? Iya tidak? Untuk apa diturunkan Al-Qur'an? Nabi SAW diutus menerangkan ini kebaikan, ini jalan kerusakan, ini kesesatan, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Kan diterangkan. Terus hamba apa? Memilih kan? Ada pilihan. Ya, seandainya kalian mengatakan hamba itu tidak punya kehendak, segala sesuatu itu murni kehendak Allah, tidak ada kehendak makhluk, terus untuk apa kita diberikan pilihan ini yang baik, ini yang buruk? Kalau seperti itu pemahamannya, kan begitu? Nah, itu sudah bantahan kepada mereka. Apa gunanya diutus para nabi dan rasul kalau seperti itu? Ya. Falau kana radiyan bi ibadati taghut wa radiyan bi ibadatil kufri wasyirki ala za'mikum. Ya, seandainya Allah ridha kalau kalian melakukan kesyirikan, seandainya Allah ridha kalau kalian melakukan kekufuran menurut sangkaan kalian, untuk apa diutus para rasul yang melarang kalian dari kesyirikan tersebut? Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak ridha kepada kekufuran. Allah itu tidak ridha kepada kesyirikan. Allah itu tidak ridha kepada maksiat-maksiat. Bahkan Allah membencinya, tidak menyenanginya. Tapi mereka bilang, tapi kan Allah yang menciptakan. Iya kan? Mereka bilang, tapi kan Allah yang menghendaki. Tapi kan Allah yang menakdirkan. Iya. Nah, kembali tadi ke 7 poin pembahasan takdir. Iya. Allah menakdirkan, perbuatan Allah menakdirkan, semuanya apa? Semuanya baik. Tapi yang ditakdirkan itu terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kan begitu cara memahaminya. Jelas ya? Maunya mereka begini, kalau Allah takdirkan, iya, berarti Allah cintai. Iya. Seandainya tidak ditakdirkan, berarti Allah tidak cintai. Seperti itu ya, gambaran secara umumnya. Jelas ya? Nah, itu semuanya terbantahkan dengan kelanjutan ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, dan itu semua adalah berbicara tanpa dalil. Baik, selesai pembahasan tentang masalah takdir. Ya, saya pikir yang 7 poin itu silahkan dihafal, diulang lagi ya. Karena di pertemuan setelahnya, jadi ada 3 bab ini, ada 3 pembahasan ini, semuanya berbicara tentang takdir. Ya, insyaallah di pertemuan setelahnya, ya, Syekh rahimahullah akan menyebutkan lagi tentang pembahasan ini di masalah yang ke-44, al-ihtijaju 'ala Allahi bihi. Mereka beralasan, mereka berhujjah untuk membenarkan kebatilan, kekufuran dengan alasan ini takdir Allah. Ini sudah dibahas tadi. Ya, tapi diulang lagi. Mereka melakukan kesyirikan dengan alasan apa? Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Ini benar atau tidak? Nah, ini tidak benar. Karena mereka melakukan kesyirikan dengan alasan apa? Takdir. Antum perhatikan ayatnya, lau sya'allahu ma asyrakna. Nah, di situ pemahamannya. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Nah, dua maknanya tadi. Bisa dia nafikan takdir, yang kedua dia tetapkan takdir untuk membenarkan perbuatan kesyirikan mereka. Jelas? Baik. Insyaallah kita lanjut masalah ini di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.